Alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala 'ainun tara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi urdihi wa liqah. Wa ba'du fa ya ibadallah ayyuhal jama'atil jumu'ah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah kapanpun, dimanapun. Jadikanlah iman takwa adalah merupakan benteng, merupakan filter untuk kita bisa menghadapi tantangan, bisa menghadapi ujian, bisa menghadapi problematika kehidupan, agar kita keluar dari masalah saat kita hidup di dunia ini tetap dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang wajib saya sampaikan sebagai salah satu rukun khutbah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang hari ini sesuai dengan tema marilah kita pulang kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kehidupan, dalam segala aspek. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya teringat dalam satu waktu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam sebuah hadisnya berkata, kata Rasulullah, satakunu min ba'di atharun wa umurun tunkiruna. Faqalu ya Rasulullah ma ta'murun? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah lakum. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalau nanti akan datang saat di mana saya dan engkau para sahabat sudah tidak ada lagi di dunia, pada generasi kurun-kurun di penghujung zaman, ada satu kondisi di mana umat manusia banyak yang melanggar aturan Allah, banyak yang melanggar hukum-hukum Allah, banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, banyak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Bisa yang kecil yang hanya merugikan dirinya, yang lebih besar pula merugikan diri dan keluarganya, bahkan dalam skala yang lebih besar merugikan masyarakat banyak, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan menghilangkan nyawa, baik dengan langsung, dengan cara yang langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Dan ini sudah dianalisa oleh Rasulullah. Dan ironisnya kata Rasulullah, mereka orang yang banyak melakukan salah dan dosa, mereka tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan, sehingga mereka saat dihadapkan pada hukum publik, dihadapkan pada hukum yang ada saat itu, mereka mencari pembenaran, mereka mencari sebuah pembelaan agar seakan-akan salah mereka disulap menjadi sebuah kebenaran.
Minimal mereka tidak terjerat hukum yang berlaku. Begitu carut marut di akhir zaman, kata Rasulullah, akan terjadi. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah ini, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, agar di antara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi penerus kami tetap selamat dalam keridhaan Allah, tetap selamat menjadi pengikutmu, tidak hanyut, tidak terkontaminasi keadaan yang demikian memilukan, rancuh, kacau balau, kebenaran sudah tidak lagi menjadi kebenaran, bahkan kesalahan sudah menjadi kebiasaan. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Langkah-langkah konkret apa yang kau perintahkan agar kami dan keturunan kami tetap selamat? Rasulullah menjawab dengan bahasa singkat, pendek, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kamu harus konsentrasi, hidup hanya menjalankan perintah Allah. Siang, malam, pagi kamu bekerja, kamu berdikari, kamu apapun yang kamu lakukan, semua semata ini adalah perintah Allah. Di luar yang Allah perintahkan, baik itu dalam bentuk yang wajib dan juga yang Rasulullah perintahkan yang sunnah, atau hal-hal yang baik dan baik betul menurut agama, jangan engkau lakukan. Cukup Allah dan Rasulullah serta kebaikan-kebaikan dimensi sosial yang betul baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah, itu yang kamu lakukan. Dan kata Rasulullah, jangan banyak menuntut dalam kehidupan, maka itulah yang akan selamat. Maka orang-orang yang hanya melakukan itulah yang akan selamat dari kekacauan-kekacauan yang sudah akut di akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, era sekarang, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, pergeseran mental, pergeseran moral, pergeseran sudut pandang. Yang dahulu kebaikan sudah merebak di mana-mana, cuma karena persoalan kecanggihan teknologi, anak-anak kita sudah banyak yang salah mengejawantahkan yang sesungguhnya teknologi, baik itu HP dan lain sebagainya, dijadikan sebagai sebuah alat untuk mempercerdas spiritualitas, mencerdaskan otaknya, mencerdaskan akalnya, mencerdaskan tindakannya, mencerdaskan analisanya, mencerdaskan kehidupannya. Justru banyak menjadikan anak-anak kita lebih terpuruk mentalnya. Bagaimana tidak? Realitasnya banyak orang tua yang berkeluh kesah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali anak dipanggil masih lebih taat kepada Google-nya, masih lebih takwa kepada Google-nya. Jadi pergeseran ittaqullah itu sekarang sudah tidak payu. Ittaqul Google, ittaqul internet. Ini sudah parah, sudah kacau. Belum lagi kalau kita melihat ke atas, banyak sekali penyalahgunaan, banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali orang melakukan dosa yang itu tidak disadari. Contoh yang kecil, sekian bulan yang lalu kita diberikan informasi ada orang yang divonis melakukan tindakan kejahatan pembunuhan gara-gara dia dijamret. Dikejar itu jambret lari ketabrak mobil, maka diputuskanlah oleh Pak Polisi, ini orang yang ngejar jambret yang bersalah. Ini kan hukum Dajjal, ini kan hukum iblis. Lu kalau terus ini begini berdoa, ya Allah berkahi bangsa ini, kata Allah mimpi kepala lu. Kalau pengen berkah, Quran bawa, hadis pegang, kebenaran junjung tinggi. Bukankah Rasulullah mengajarkan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kamu wahai manusia tanpa terkecuali, dari bangsa manapun, kulit warna apapun, model seperti apapun, 2 hal yang kalau ini kamu pegang teguh tidak akan pernah kamu tersesat selamanya.
dalam kemiskinan tidak tersesat, menjadi pejabat juga tidak girang dan tersesat, tidak semenah-menah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain Al-Quran, kitabullah, wa sunnatu Rasulillah, dan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah ini kita ngomong bermasyarakat, tercover dalam Al-Quran dulur. Kita ngomong politik, Rasulullah pakar politik, yang politiknya dihargai sampai akhirat. Ngomong bisnis, Rasulullah belum ada tandingannya, satu-satunya manusia di dunia ini yang jujurnya sampai ditertulis oleh Allah di dalam Al-Quran, di elem Allah. Ngomong rumah tangga, tidak ada seorang suami yang paling mulia di dunia sampai akhirat adalah kecuali Rasulullah yang patut menjadi contoh seorang suami yang tauladan. Kalau ngomong politik, kalau ngomong bahwa presiden, pemimpin, panglima perang, Rasulullah. Terus kita mau nyontoh siapa? Belum lagi era sekarang banyak sekali program pemerintah yang tulisannya bagus, undang-undangnya bagus, perlindungan undang-undangnya bagus, di bawahnya krokotok. Masa MBG ada belatungnya, masa buah-buahannya kucing makan aja mencret. Apalagi orang MBG makan bergizi gratis, ujung-ujungnya banyak yang makan bosok gratis. Lah terus kalau ini berkelanjutan, sementara guru honorer gajinya 300-400 yang mengelola MBG setiap bulan turahnya aja bisa beli motor. Wah, ini ketinggian harap kita ini. Bangsa ini ketinggian doa. Bangsa kita ini ngelamun, pengennya berkah, maksiatnya merajalela. Pengennya berkah, dosanya bertumpuk-tumpuk. Masa malaikat salah nanti, lu banyak dosanya, surga. Ini adalah koruptor, surga. Enggak ada dulur. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadar, kita ini senang ibadah. Kita ini senang di masjid. Kita ini senang di majelis taklim, kita senang baca buku-buku tentang kebaikan. Dan mudah-mudahan itu menular pada orang-orang yang di atas itu, yang kalau ngomong hebat. Mohon maaf dulur, di atas itu kalau sudah maling, orang-orang di atas yang dahsyat, enggak kira-kira. Di kampung maling ayam benjut kepala pecah. Di atas maling 2, 3, 4 triliun cengangas cengenges, difoto ada tulisannya tahanan politik, masih cengangas cengenges. Ini mentalnya iblis kan, masuk neraka masih guya-guyu. Ini kalau di atas seperti ini, maka air yang turun ke bawah kalau di atas letak, di bawah sudah kecomberan. Enggak ada yang dari atas kecomberan di bawah jam-jam itu, enggak ada. Wong dari atas jernih aja sampai bawah kadang-kadang butek kok. Apalagi masa kalau sudah butek di bawah, rakyat disalahin bolak-balik. Maka hidup harus saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatkan, sebelum diingatkan ayo meningkatkan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikun." Muhammad, sampaikan kepada segenap para umatmu agar mereka berjalan di permukaan bumi ini dan mereka fanzuru, mengambil pelajaran, melihat sekelilingnya. Kaifa kana aqibatul ladina min qabl, bagaimana akibat orang-orang atau ulah orang-orang yang dahulu zalim, orang-orang yang dahulu jahat. Bagaimana ulahnya yang pada ujungnya Allah melibas, menghancurkan, baik dengan cara bertahap ataupun dengan cara spontanitas. Karena aktsaruhum musyrikun, karena aktsaruhum zalimun, sebab zalimnya, sebab musyriknya, sebab dosanya, sebab maksiatnya.
Ini kalau kita ngomong di Indonesia, belum lagi kalau kita lihat TV, ruwet dunia ini. Skenarionya Amerika dari dulu ngadu domba. Dulu Irak dan Iran remek, ujung-ujungnya tuduhannya kagak ada. Sekarang begitu terus-terusan. Palestina nggak pernah berhenti. Di Indonesia nggak perang, korupsi merajalela. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah wa qauman nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimin 'adzaban alima. Dan Allah binasakan kaum Nuh. Allah binasakan kaum Nuh karena mereka banyak mendustakan para nabi dan para rasul. Ayat-ayat Allah dibaca rajin. Para koruptor itu korupsi dia 10 miliar, sumbang masjid 1 miliar. Undang anak yatim sekelurahan, dipanggil abah, dicium tangan, kata malaikat kepala lu geroak. Lu cara cari ridho siapa? Pengen dielem. Ini adalah bagian orang-orang yang betul-betul kadzdzabur rasul, mendustakan ayat Allah, mendustakan ayat yang disampaikan Rasul. Aghraqnahum, kata Allah, kaum Nabi Musa aku tenggelamkan. Wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Kujadikan cerita-cerita mereka adalah merupakan petunjuk kebenaran ayatku. Wa atadna lidh-dhalimin 'adzaban alima. Selebihnya kata Allah, aku jadikan ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang. Wa atadna lidh-dhalimin 'adzaban alim. Aku janjikan kepada orang-orang zalim di kurun nabi siapapun di zaman manapun, mereka akan kuberikan siksa yang pedih sama dengan para nabi-nabi dan kaum para nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di tengah hidup yang serba mudah, serba gampang, serba teknologi, serba pinter ini. Mudah-mudahan iman kita pinter, iman kita cerdas, spiritualitas kita cerdas, sehingga kita mengimbangi amanah dunia, amanah akhirat, anak baik-baik menurut kita, menurut Allah, menurut Rasul, menurut Al-Quran. Kalau Allah mengatakan yang dinamakan baik itu adalah indallah, indar Rasul, wa indad din, menurut Allah, menurut Rasul dan menurut agama. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang yang baik, dunia selamat, dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa amma ba'du fa ya ibadallahi hal jama'atil jumu'ah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lana wa lahum ad-darajat wa da'if lana wa lahum al hasanat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ahlik Amerika, Allahumma ahlik
ahlik bani Israil, Allahumma ahlik lahuma wa ma fihima, Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin, Allahumma ansurna wa ansuril muslimina fil Indonesia wa fi Palestina, Allahumma akhdhul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din ka Amerika wa usulihi wa uluwihi wa furu'ihi wa aqribaihi wa ashabihi, Allahumma kfinna syarrad zalimin, Allahumma kfinna syarrad zalimin, Allahumma kfinna syarrad zalimin wa kfinna syarral muhasidin, Allahumma ansur wa fi ra'isanika ala baldatina Indonesia wa sa'iri biladil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, fadhkurullaha wadhkurukum washkuruhu ala ni'am yazidkum, fas'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.